Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi di channel Seterang Cahaya bersama saya Umi Yasir. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah untuk dijadikan pengalaman sebagai pelajaran yang berjudul Anak yang Mencoret Mobil Ayahnya. Sebuah kisah untuk dijadikan pengalaman sebagai pelajaran, khususnya pada anak-anak yang masih kecil dan tak tahu apa-apa. Seorang anak tunggal berusia 3,5 tahun yang sehari-harinya ditinggal oleh ayah dan ibunya bekerja. Gadis kecil ini ditinggal di rumah beserta pembantunya. Dia sering dibiarkan oleh pembantunya bermain di luar karena sang pembantu juga sibuk bekerja di dalam rumah. Dia bermain ayunan, memetik bunga, dan bermain boneka di halaman rumahnya. Pada suatu hari, dia melihat sebatang paku karat. Dia pun mencoret-coret lantai dengan paku karat tersebut. Namun, karena lantainya terbuat dari marmer, coretannya tidak kelihatan. Dan maka dicobanya pada mobil baru ayahnya. Ya, karena mobil itu berwarna gelap, coretannya tanpa jelas. Apalagi anak-anak biasanya membuat coretan sesuai dengan kreativitasnya. Pada hari itu, ayah dan ibunya berangkat kerja dengan mengendarai sepeda motor karena untuk menghindari kemacetan. Sang anak mencoret-coret penuh sisi yang sebelah kanan. Dia beralih ke sebelah kiri mobil. Dibuatnya gambar ibu dan ayahnya, gambarnya sendiri, lukisan ayam, kucing, dan lain sebagainya, yang tentunya mengikuti imajinasinya. Kejadian itu berlangsung tanpa disadari si pembantu rumah. Pada sore harinya, si ayah yang belum lagi masuk ke rumah ini pun terus berteriak, "Kerjaan siapa ini?" Pembantu rumah yang tersentak dengan teriakan itu pun berlari keluar. Sang pembantu istighfar. Mukanya merah padam, ketakutan. Lebih-lebih melihat wajah bengis tuannya. Sekali lagi diajukan pertanyaan keras kepadanya. Tapi si pembantu mengatakan tidak tahu. "Kamu di rumah sepanjang hari, apa saja yang kau lakukan?" hardik si nyonya. Si anak yang mendengar suara ayahnya tiba-tiba berlari keluar dari kamarnya. Dengan penuh manja, dia berkata, "Itu yang membuat gambar aku, ayah. Cantik kan? Bagus kan gambarku?" katanya sambil memeluk ayahnya, ingin bermanja seperti biasanya. Si ayah yang hilang kesabaran mengambil sebatang ranting pohon yang kecil di depan rumah.
sambil terus dipukulkannya berkali-kali ke telapak tangan anaknya. Si anak yang tak mengerti apa-apa terlolong-lolong kesakitan sekaligus ketakutan. Puas memukul telapak tangan, si ayah memukul pula belakang tangan anaknya. Si ibu cuma berdiam saja, seolah merestui dan merasa puas dengan hukuman yang dikenakan. Pembantu rumah terbengong, tak tahu harus berbuat apa. Melihat si majikan memukul-mukul tangan anaknya yang kanan dan yang kiri. Setelah merasa puas, si ayah dan si ibu masuk ke rumah. Pembantu rumah menggendong anak kecil itu, membawanya ke kamar sang pembantu. Dilihatnya telapak tangan dan belakang tangan si anak kecil, luka-luka dan berdarah. Si pembantu rumah lalu menidurkan anak kecil itu dan mengobati tangannya. Dan si ayah sengaja membiarkan anak itu tidur bersama pembantu rumahnya. Keesokan harinya, kedua belah tangan anaknya pada bengkak. Si pembantu rumah mengadu. "Oleskan obat saja," jawab tuannya. Pulang dari kerja, dia tidak memperhatikan anak kecil itu yang menghabiskan waktu di kamar pembantu. 3 hari berlalu, si ayah tidak pernah menjenguk anaknya. Sementara si ibu juga begitu. Si pembantu berkata, "Ita demam, Bu." Dan si ibu hanya menjawab, "Kasih obat penurun panas saja." Saat si ibu menjenguk kamar pembantunya, dilihat anaknya itu dalam pelukan pembantunya. Maka dia menutup lagi pintu kamar pembantunya. Memasuki hari keempat, pembantu rumah memberitahukan ke orang tuanya bahwa suhu badan Ita terlalu panas. Badannya sudah lemas. Namun sang majikan hanya mengatakan, "Nanti sore kita bawa ke klinik." Setelah diperiksa, dokter mengatakan harus dirujuk ke rumah sakit karena keadaannya serius. Setelah dirawat inap, sang dokter memanggil ayah dan ibunya. "Tidak ada pilihan lain," kata dokter tersebut, yang mengatakan agar kedua tangan anak itu diamputasi karena lukanya sudah teramat parah. Tangannya sudah bernanah. Demi menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya harus dipotong dari siku sampai bawah. Si ayah dan ibu bagaikan tersambar petir mendengar ucapan tersebut. Terasa dunia terhenti berputar. Si ibu meraung merangkul si anak. Dengan berat hati, si ayah menandatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari bilik pembedahan, selepas obat bius yang disuntikan habis, si anak menangis kesakitan. Dia juga heran melihat kedua tangannya berbalut kasa putih. Ditatapnya wajah ayah dan ibunya, kemudian wajah pembantunya. Lalu gadis itu mengatakan, "Ayah, ibu, Ita tidak akan melakukannya lagi. Ita sayang ayah, Ita sayang ibu."
Ita janji tidak akan nakal lagi. Ita tidak akan mencoret-coret mobil ayah lagi. Kembalikan tangan Ita, ayah, ibu. Ita janji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau tak ada tangan, bagaimana Ita nanti mau makan? Bagaimana Ita nanti mau menggambar? Katanya berulang-ulang. Serasa copot jantung si ibu mendengar perkataan gadis kecilnya. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Namun waktu tak dapat diulang. Penyesalan dari ayah dan ibunya tidak dapat mengembalikan tangan si anak. Sekian, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.